Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hukum Faraday. Di hukum Faraday, pertama kali saya jelaskan tentang bunyi hukum Faraday tersebut. Jadi hukum Faraday berbunyi sebagai GGL itu adalah gaya gerak listrik induksi yang timbul antara ujung-ujung suatu loop penghantar itu berbanding lurus dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar tersebut. Jadi laju perubahan fluks magnetik itu biasa disebut kecepatan perubahan laju magnetik. Kecepatan perubahan fluks magnetik. Jadi bunyi hukum Faraday itu adalah gaya gerak listrik induksi yang timbul antara ujung-ujung suatu loop penghantar itu berbanding lurus dengan kecepatan perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar tersebut. Kenapa tidak menggunakan kata kecepatan? Karena GGL induksi itu adalah besaran skalar. Seperti itu. Nah, untuk persamaannya itu sebagai berikut, yaitu min N dengan N ini adalah jumlah kumparan atau jumlah lilitan dari kumparan tersebut. Ini delta flux magnetik. Delta flux magnetik itu adalah selisih flux magnetik yang terjadi dalam selang waktu tertentu. Nah, kalau perubahan waktunya itu mendekati 0 atau delta T-nya sangat singkat, maka persamaan yang kita gunakan itu berubah menjadi turunan pertama dari flux magnetik dikalikan dengan dari min jumlah lilitan pada kumparan tersebut. Nah, pertanyaannya kenapa menggunakan tanda negatif? Di sini menggunakan tanda negatif karena hukum dari kekekalan energi mengatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi, misalnya ada dua bagian, satu bagiannya itu adalah bagian yang menginduksi atau yang memberikan pengaruh, dan bagian yang kedua adalah bagian yang terpengaruh. Nah, kedua jumlahnya ini misalnya harus sebesar 100. Nah, ketika yang mempengaruhi ini bertambah jumlahnya, misalnya dari 10 menjadi 50, berarti yang dipengaruhi ini berkurang jumlahnya. Makanya GGL induksi yang timbul dari penghantar berbanding lurus dari flux magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar tersebut. Jadi yang mempengaruhi bertambah, jadi yang dipengaruhi berkurang atau sebaliknya. Nah, kalau simbol epsilon ini biasa disebut sebagai gaya gerak listrik induksi antara ujung-ujung penghantar. Satuannya itu adalah volt. Kalau simbol ini ya itu adalah simbol dari flux magnetik. Satuannya adalah Weber. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal saja. Nah, di sini soal hukum Faraday, flux magnetik yang melingkupi suatu kumparan itu berkurang dari 0,5 Weber menjadi 0,1 Weber. Nah, ketika terjadi pengurangan seperti ini berarti kumparan tersebut akan mengalami GGL sebesar positif atau bernilai positif, Jadi kalau flux magnetiknya berkurang berarti GGL yang dihasilkan nanti positif. Maka yang saya sebut tadi itu tandanya harus negatif. Dalam waktu 5 detik. Jadi kalau kita buat persamaannya tadi kan min N delta flux. Kenapa kita pakai delta flux? Karena waktu yang dipakai di sini belum mendekati 0 atau sangat singkat, karena 5 detik itu belum sangat singkat. Min delta min N, jadi min dengan jumlah kumparan itu 200 lilitan. Jadi min 200. Delta fluxnya berubah dari 0,5 menjadi 0,1, berarti perubahannya min 0,4 per
waktu 5 detik, berarti per 5. Nah, ini adalah GGL-nya. Jadi hasilnya ini, kalau minus ketemu minus jadi positif, 200 bagi 5 itu 40, 40 kali 0,4 berarti 16 volt. Nah, kalau kita mau tentukan berapa arus yang mengalir pada kumparan tersebut, berarti I, ini pakai hukum Ohm saja langsung, I sama dengan P per R. Dengan P di sini adalah gaya gerak listrik yang dihasilkan oleh perubahan flux tersebut. Jadi, P-nya itu kita ganti dengan gaya gerak listrik, yaitu sebesar 16 volt dibagi dengan R-nya. R-nya itu sebesar 4 ohm. Jadi hasilnya adalah 4 ampere. Seperti itu. Jadi cara mengerjakan soal seperti ini bergantung dari keadaan yang diketahui soal tersebut. Jika keadaan waktunya itu tidak sangat singkat, berarti kita pakai yang delta-delta. Kalau sangat singkat, berarti kita pakai turunan pertama dari flux magnetik. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.